ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma rahmana bil Quran. Jazakumullah khairan ya, atas bacaan suci Al-Qur'annya. Semoga bisa menambahkan semangat buat kita, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara ketiga yang kita tunggu-tunggu, marilah kita sama-sama memperhatikan juga mendengarkan ya tausiah atau materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Masrohan dengan tema kuat menghadapi musibah ya. Semoga Allah memberikan kita pencerahan yang baik, kemudian ilmu yang bermanfaat kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Langsung saja kepada beliau Ustaz Masrohan, waktu dan tempat kami persilahkan. Habis Pak? Baterainya habis Pak? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa
ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha kaitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita. Di petang hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermajelis bersama dalam majelis yang mulia, yakni majelis dalam rangka mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat. Jazakumullah khairan kepada teman-teman FKAM. Saya telah diberi kesempatan untuk sharing-sharing di sini, ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan acara ini. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh kawan-kawan panitia untuk menyampaikan tema menurut saya cukup berat, ya, cukup berat, dengan judul kuat menghadapi musibah. Karena ketika kita ini ditawari untuk mendapatkan musibah, tentu kita semuanya enggan, tidak mau, ya. Tetapi begini, teman sekalian, bahwa musibah, ujian hidup, cobaan itu bagian dari hidup. Jadi orang hidup itu memang harus siap diuji. Orang hidup itu harus siap mendapatkan cobaan. Orang hidup itu harus siap mendapatkan musibah dengan aneka ragam musibah, ya, sesuai dengan keimanannya masing-masing. Yang harus kita sikapi, teman sekalian, ketika musibah menimpa, ketika ujian menerpa, kita pasti sedih, kita pasti susah, kaget, shock dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa hidup itu harus selalu berjalan, tidak boleh berhenti karena musibah. Jadi hidup itu harus berjalan, ya. Maka, ya, ada kiat-kiat agar kita menjadi kuat di dalam menghadapinya, agar kita tidak kemudian loyo, lemah, jatuh, ya, bahkan tidak bangkit lagi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara rahimakumullah, ya, ada kiat-kiat yang harus kita persiapkan, yang harus kita pelajari, kita pahami, agar suatu saat ketika Allah menguji kita ini, kita bisa kuat, ya, berdiri kokoh, ya. Yang pertama, sebagai orang beriman, tentu kita harus menyiapkan keimanan kita, ya, dengan keimanan yang sungguh-sungguh, dengan amal soleh, ya. Karena memang kita sehari-hari itu sebenarnya nanti dihadapkan pada masalah-masalah yang itu nanti menunjukkan nilai keimanan kita di situ, ya. Maka kita harus menguat-kuatkan diri, berusaha dengan sungguh-sungguh melazimi amal soleh sehingga keimanan kita menjadi kuat. Nah, saudara-saudara rahimakumullah, kiat yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimani takdir, ya, mengimani takdir. Kita sebagai orang-orang beriman itu sudah hafal dengan rukun iman, ya.
Rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir, kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala, baik itu takdir yang buruk maupun yang baik. Ketika kita harus memilih, ya milih sing apik-apik, sing seneng-seneng, yang mudah-mudah, yang lapang-lapang. Rezeki digawe gampang, golek duit gampang, ya. Awake sehat terus, masya Allah, ya. Usaha mudah. Tetapi kenyataan hidup tidak seperti itu, ya. Kenyataan hidup tidak seperti itu. Ada, ya, musibah-musibah yang harus dilalui dan dijalani. Nah, maka sebagai seorang beriman harus mengimani takdir, ya, bahwa segala sesuatu, segala keadaan yang kita alami, terutama musibah-musibah itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu harus kita yakini. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ayyahluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Kataballahu, Allah telah menetapkan, Allah telah menulis maqadiral khalaiqi, takdir bagi setiap makhluk, qabla ayyahluqas samawati wal ardi, sebelum penciptaan langit dan bumi, bikomsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi masya Allah, saudara-saudara rahmatullah, qada telah ditulis, telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita sebagai hambanya, ya, hanya sekedar menjalani dengan tepat, ya, agar ketika kita menjalani musibah, menghadapi ujian itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, yakinlah bahwa di balik ujian, di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita camkan. Jadi ketika ya, musibah terjadi, maka, ya, bahasa Jawanya itu tenangno pikirmu, ya, sarehno atimu, tenang, ya. Kemudian dari ketenangan itu, ya, kita akan ketemu, ya, bisa berpikir, oh iya, insya Allah akan ada hikmah di balik semua kejadian yang ada, ya. Insya Allah, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah itu maha baik dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada hambanya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu abasan, hanya untuk main-main saja. Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian juga mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, ya? Jadi salah satu, ya, hikmah musibah yang bisa kita pahami, ya, bahwa ketika Allah menetapkan sesuatu pasti ada hikmah di baliknya, tidak mungkin tidak, ya. Allah telah menekankan, ya, telah mengingatkan kita, apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan itu hanya untuk main-main saja, dan kalian mengira tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka sebelum kalian dikembalikan, kalian diingatkan dengan musibah-musibah supaya kalian kembali kepada Allah. Ya, saudara-saudara rahmatullah, kalau kita, ya, melihat keseharian, nonton TV, kejadian-kejadian yang direkam di CCTV, ya, masya Allah, musibah-musibah tiap hari menimpa hamba-hamba Allah Ta'ala, ya. Ada orang yang tiba-tiba sakit padahal
kemudian dia sehat. Ya. Dia isak masih ngimami, ya, jam 9 ya tiba-tiba sakit dan tidak bangun lagi. Ya, Masya Allah. Ada orang yang merasa ya, dia bisa berbuat apa saja dalam hal tertentu ya, misalnya menolong orang, mengobati orang, tetapi giliran keluarga sendiri malah tidak bisa. Ada seorang ya kerjanya di rumah sakit sebagai perawat, anaknya sakit ya, ternyata usus buntu ya, sampai operasi kemudian meninggal dunia. Coba kalau logikanya orang tuanya kerja di rumah sakit ya, itu mesti kan tiap hari memeriksa orang sakit dan ngerti ciri-ciri orang sakit. Tapi mengapa ya keluarganya sendiri malah tidak bisa nangani, ya, tidak bisa menolong keluarganya? Itulah biar kita tahu bahwa kita sesungguhnya itu lemah. Itulah sesungguhnya Allah mengingatkan kita bahwa kita ini fakir, doa, butuh Allah Ta'ala, ya. Itu harus kita pahami. Ya, ada orang sudah hati-hati naik motor di pinggir, ada mobil sopirnya ngantuk, tabrak dari belakang. Masya Allah, ya. Yang salah siapa? Ya tidak ada yang salah, memang takdirnya begitu, ya. Itu musibah, itu ujian yang harus diterima, ya. Mau nyala-nyalakan, ngantuk itu tidak bisa disalahkan kok. Kecuali kalau sebelum ngantuk dikandani, Pak, nek ngantuk minggir, istirahat riyen. Tapi kalau sudah kadung ngantuk, ya, sudah kadung nabrak, antum marah-marah, tidak akan bisa kembali, ya. Ya seperti itulah, ya, kita ini dhaif, lemah, sudah berjalan di pinggir masih disampar orang, ya. Itulah musibah. Ada orang yang berusaha, ya, maksudnya melakukan usaha itu jualan, ya, ngitungnya sudah hati-hati, terus dihitung ini kira-kira nanti bisa untung. Ternyata setelah dipraktekkan malah buntung, malah tidak bagi, malah rugi, ya. Ternyata sistemnya ada yang salah. Masya Allah, ya seperti itulah hidup itu begitu. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kita ini lemah, kita ini butuh Allah Ta'ala, dan supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab nanti kalau kita ini sehat terus, nggak pernah sakit, ya, usaha sukses terus, ya, tidak pernah keliru, tidak pernah rugi, kita jadi sombong, lupa pada Allah, ya. Ada orang itu gini kok, dulu ketika dia ekonominya biasa-biasa saja, ya, pokoknya cari rezeki tiap hari dapat, rutinitas begitu. Dia bisa jamaah di masjid, rajin, ya, menetapi waktu-waktunya. Ketika Allah memberikan rezeki bertambah, ya, kesibukannya bertambah, jamaah di masjid malah jadi berkurang. Semakin lama semakin renggang, semakin lama semakin jauh dari masjid. Sholatnya malah kadang-kadang sering telat. Kemudian Allah menguji dia, memberi cobaan bagi dia, ya, agar dia ingat kembali kepada Allah Ta'ala. Ada seorang itu yang kerjanya keliling mencari rosok-rosok itu, kerdus-kerdus itu. Dia beli di warung-warung, Bu, kerdusnya tak beli ya Bu, dikumpulkan. Nanti kalau sudah kumpul, saya hari ini kesini, tolong saya yang beli, ya. Kemudian ketemu saya, tuh, berpun kabari Mas, oh alhamdulillah Mas, kula sakniki terus tenang uripe kula. Kula sakniki saged sholat jamaah terus, rimen kula gaweane rame, ya, kula dados supir luar kotanan terus, malah kula mboten saged sholat jamaah, sholat mawon ceter, kadang yo bolong, ya. Sakniki alhamdulillah kula bar kecelakaan, akhirnya kula sikile kula niku semper, malah kula iso
netepi sholat jamaah, serbengi ibadah, atine kula dadi tenang Mas. Masya Allah. Ya itulah hikmah di antara ujian-ujian musibah itu, di antaranya agar hamba ini kembali kepada Allah sebelum nanti dia dipanggil Allah Ta'ala. Ya, sesungguhnya itu bagian dari kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara rahimakumullah, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi ini itu sebenarnya belum seberapa. Jadi ketika antum merasa mendapatkan musibah, ya, ingatlah, ya, fahamilah bahwa musibah yang antum terima itu sebenarnya belum seberapa kalau dibandingkan dengan orang lain. Tentu bandingannya yang lebih berat, ya. Ada orang harus kehilangan keluarganya karena kecelakaan, insya Allah, ya. Ada orang, ya, mudik, mau lebaran, mudik dari NTT mau balik ke Demak, ya. Ketika lewat jalan tol di Ngawi situ, ya, pecah bah, Mas. Itu satu keluarga, suami, istri, sama anak 3. Dan yang depan itu pecah sebelah kiri. Mobilnya monteng langsung, kebuanting ke kiri, ya. Masya Allah, mobilnya remuk, ya. Remuk betul itu. Terus kemudian anak-anaknya Masya Allah, ya, pada bisa keluar dulu itu. Anaknya keluar dari mobil, minta tolong, mobil gak ada yang mau berhenti, ya. Masya Allah, sampai kemudian jasa marga datang untuk memberikan pertolongan. Nah, itulah musibah-musibah yang dialami, ya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kita ini musibahnya belum seperti itu sudah. Oh, ya Allah, saya kok begitu, ya Allah, padahal saya sudah rajin ibadah, saya sudah sergap jamaah, kok masih kayak gini, ya. Jadi akhirnya rahmatullah, ketika antum mendapatkan ujian, musibah, agar antum bisa tenang, maka lihatlah orang lain yang musibahnya lebih besar, ya. Atau antum bisa bandingkan ujian yang menimpa antum dengan manusia terbaik, yakni Rasulullah SAW. Wes jelas tidak ada apa-apanya, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, bersabda, ya, untuk menghibur kita, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawan alaihi musibatuhu. Man azamat, barang siapa merasa, ya, merasa berat, ya, musibatuhu, dalam menerima musibahnya, falyadhkur musibatihi, falyadhkur musibati, maka ingatlah musibah yang menimpaku, yakni yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha satahawwan, maka dia akan merasa lebih ringan alaihi, dengan mengingat musibah Rasulullah, musibah itu dibandingkan dengan musibahnya. Jadi ikhwan, ya, rahmatullah, kita ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik, ya, manusia yang paling mulia, ya, mulia di langit maupun mulia di bumi, ya, itu hanya musibahnya bertubi-tubi, ya, ujiannya bertubi-tubi. Coba hitung musibah Rasulullah SAW, mulai dari sebelum lahir. Beliau lahir kan dalam keadaan yatim, itu sudah musibah. Coba betapa sedihnya kita, ya, kalau, ya, keluarga kita berlindung pada Allah, ya, bukan anak dan sebagainya, itu lahir dalam keadaan yatim. Itu masih sedih, ya Allah, lahir kok serana bapaknya tenang, duk kok serana bapakmu tunduk, terus piye, gue ceceran konco-koncomu dan lain sebagainya, ya. Belum lagi setelah usianya beliau 4 tahun, ibunya meninggal dunia, Masya Allah. Terus kemudian setelah beliau berumur 6 tahun, kakeknya meninggal dunia.
kemudian pengasuhannya diserahkan kepada pamannya. Luar biasa, ya. Beliau sejak kecil itu sudah, masya Allah, sudah ditempa dengan berbagai ujian, ya, rekoso. Kalau anak-anak kita hari ini, ya, 8 tahun, 10 tahun itu bisa apa? Paling main-main terus. Tapi Rasulullah SAW karena musibah yang dihadapi, ya, beliau akhirnya sejak kecil sudah tertempa dengan, ya, tarbiyah sehingga beliau kuat, beliau disiplin. Bahkan umur 12 tahun itu sudah diajak pamannya berdagang ke luar negeri, yakni ke negeri Syam, masya Allah. Yang di sana itu beliau dalam perjalanannya ketemu dengan pendeta Bahiro, ya. Pendeta Bahiro ini kaget. Ini ciri-ciri nabi ini. Soalnya tidak ada orang yang duduk di bawah pohon itu kecuali adalah para nabi, ya. Dia melihat setiap duduk mesti pohon itu menaungi. Jadi dahannya itu melengkung menaungi Rasulullah SAW sehingga, ya, terlindung. Kemudian ketika berjalan itu awan menaungi Rasulullah SAW. Kemudian pendeta Bahiro bertanya, "Hei Abu Talib, ini siapa dia ini?" "Dia anakku." "Loh, kok anakmu?" "Enggak mungkin anakmu itu. Ini itu yang saya lihat, ini adalah ciri-ciri Nabi, ya, ciri-ciri Nabi. Sudah kelihatan semua ciri-cirinya, ya. Tapi yang salah ini cuma satu, yakni dia anakmu ini salah, ya. Mestinya dia ini yatim, ya, tidak punya bapak." Kemudian Abu Talib mengaku, "Benar, ini ponakan saya, ini bukan anak saya. Tak pulang dia. Jangan teruskan perjalananmu karena nanti kalau sampai di Syam akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi." Maka kemudian waktu itu Abu Talib membawa, ya, Nabi ini pulang. Nah, tidak seperti itu saja. Rasulullah SAW menjadi orang terbaik di masanya, di masyarakatnya, mendapatkan gelar Al-Amin, ya. Ketika beliau mendapatkan kewajiban menyebarkan risalah, beliau diangkat menjadi Rasul, kemudian diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Coba lihat, demikian hebatnya pertentangan dari kaumnya, ya, padahal beliau orang terbaik, orang terpercaya, ya. Dari ejekan, cemoohan, celaan dan lain sebagainya, sampai beliau itu dihinakan dengan diusir oleh anak-anak kecil, dilempari batu, masya Allah, ya. Tidak cuma itu, beliau dalam perang Uhud mendapatkan luka luar biasa itu. Maka kalau kita hari ini, ya, yang baru mulai berhijrah gitu kan, berusaha untuk menjadi orang yang soleh, kemudian banyak ujian, ya jangan kaget, jangan gumun. Ya memang jalan orang-orang baik itu penuh dengan ujian-ujian kok. Semakin baik, semakin soleh, ya ujiannya semakin berat. Memang begitu sunatullah, ya. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyadul bala." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat balaknya, paling berat musibahnya, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-anbiya summal amsal fal amsal." Yakni para nabi dan orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya. Ya jelas paling berat balaknya, ujiannya, musibahnya adalah yang dialami oleh para nabi, kemudian orang-orang soleh, ya, yang semisalnya dan semisalnya. Masya Allah, ya. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa'ikana dinuhu sulban, apabila seseorang itu punya kuat, kualitas agamanya kuat, istadda bala'uhu, maka
balaknya, ujiannya, musibahnya juga semakin kuat. Wa in kana fi dinihi riqatun, apabila seseorang itu kualitas agamanya lemah, ya, ibtaliya ala hasabi dinihi, maka dia akan mendapatkan ujian sesuai dengan kualitas agamanya. Fama ya perhul bala'u bil abdi, senantiasa bala itu akan menghampiri seorang hamba hatta yatrukahu yamsi alal ardi ma'alaihi khoti'ah, sampai dia itu berjalan meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini bersih dari dosa-dosa. Itu kasih sayang Allah sesungguhnya. Memberikan ujian-ujian, musibah-musibah itu sebenarnya dalam rangka membersihkan dosa-dosa hamba. Masya Allah. Saudara-saudara rahmatullah, ya, yang selanjutnya adalah ingatlah, yakinlah bahwa di balik kesulitan, ya, di balik musibah pasti ada kemudahan, ada pertolongan. Itu pasti, karena sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah mengulang 2 kali bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, ya. Jadi ini ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yaghliba usran yusraini, tidak akan satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Masya Allah. Jadi ini hiburan bagi kita, saudara-saudara sekalian, ketika hari ini kita merasa diuji hidupnya, musibah kok terus, ujian kok terus, kesulitan kok selalu merasa, ya, bersama kita, maka yakinlah, ya, tidak akan selamanya kesulitan bersama kita. Allah akan mengganti dengan kemudahan, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan berikan ganti dengan pahala yang besar. Masya Allah, ya. Jangan putus asa, ya. Yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat, ya. Tinggal menguatkan keyakinan itu, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita sudah hafal semuanya itu, ya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, hadapilah cobaan dengan bersabar. Pak, gampang sampean ngomong sabar, kalau sabar. Lah terus kon ngomong apa? Kon beri nasihat apa? Ya memang harus begitu. Nasihati gitu, sabar, 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 ya. Sabar sedulur, sabarlah saudaraku, bersabarlah ya akhi. Wes memang gitu. Lah perintahnya memang begitu, ya. Jadi nasihat yang baik bagi orang yang mendapatkan musibah, ya, kesabaran, ya. Bersabarlah, ya, bersabarlah. Insya Allah dengan kesabaran itu, ya, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah akan menolong orang yang sabar, ya. Masya Allah. Rasulullah Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad, wala iman liman la sabara lahu. As-sabru, kesabaran itu, ya, sabar bagi iman itu bimanzilatir ra'si, sebagaimana kepala, ya, minal jasad, dari jasad. Wala iman, dan tidak ada iman liman bagi seorang la sabara lahu, bagi orang yang tidak ada kesabaran. Maka saudara-saudara rahmatullah, ya, bersabarlah, bersabarlah, ya, karena Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Mohon
maaf saudara-saudara sekalian, karena waktu sudah isya, maka saya cukupkan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz Nusrahan atas materi yang disampaikan. Semoga bisa menambahkan keyakinan kita akan kesabaran yang Allah berikan sebagai ladang pahala apabila kita bersabar. Innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab, karena sesungguhnya Allah akan membalas kesabaran bagi orang-orang itu, yaitu dengan pahala yang tidak ada batasnya. Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin itu saja. Mari kita akhiri, kita tutup hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.